Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Di sebuah fasilitas super canggih yang kelihatannya lebih mahal dari harga diri beberapa muridnya, para siswa kelas jenius lagi latihan di kapsul transparan raksasa berisi energi. Dari luar, yang nonton cuma bisa bengong, antara kagum sama teknologi atau heran kenapa ego manusia bisa muat di tempat sekecil itu. Lee Moyu dan Lu Yongjian, dua murid favorit sekolah, tampil kayak poster iklan kesuksesan. Gerakannya rapi, tenaganya stabil, dan ekspresinya bilang, jelas, gue memang beda. Sementara itu Miwei yang juga nyetak nilai tinggi, bukti kalau dia bukan jenius tempelan yang lolos karena kuota. Setidaknya satu orang di ruangan ini pantas dapat titel. Latihan kelar, guru maju ke depan dengan nada sok bijak. Dia bilang latihan barusan berat, jadi semua disuruh istirahat. Padahal jelas kelihatan siapa yang beneran capek dan siapa yang cuma capek pamer. Lalu dia ngumumin kabar, kompetisi mahasiswa baru dimajukan ke 18 Januari. Kelas langsung ribut, bukan karena semangat, tapi karena banyak yang belum siap mental kalau ternyata mereka belum sekuat omongan mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, Lee Moyu justru kelihatan paling bahagia. Mukanya kayak habis minum energi drink dicampur sama teh sisri. Dengan nada sok jago, dia teriak kalau akhirnya dia bisa ngalahin Lin Jichin. Katanya dia udah ngelewatin banyak fusigen dan sekarang kekuatannya hampir berada di tier 7. Menurut dia, Lin Jichin yang masih murni itu sekarang gak ada apa-apanya. Seolah-olah jadi manusia tanpa modifikasi itu dosa yang sangat besar. Murid-murid lain langsung ikut manggut-manggut. Bukan karena setuju, tapi karena nggak mau kelihatan beda. Mereka nyebut keputusan Lin Jichin buat tetap jadi darah murni sebagai pemborosan bakat. Padahal mereka sendiri belum tentu punya bakat yang bisa dibanggakan. Untungnya, Miwei masih punya otak yang berfungsi. Dia ngelirik mereka dengan tatapan yang cukup buat bikin satu kelas nyising di celana. Dengan suara dingin, dia bilang jangan sok ngerti hidup orang lain. Hasilnya, murid-murid langsung minta maaf karena nyali mereka ternyata setipis sutra. Miwei lalu sadar satu hal penting. Kali ini King Han kagak ada, padahal dia biasanya murid teladan. Tipe yang bikin guru bangga dan murid lain iri. Absen di tengah latihan seperti ini. Aneh, kata Miwei. Akhirnya dia nanya ke guru tahun kedua. Jawaban dia klise. King Han izin urusan pribadi mendesak. Belum selesai mikir, seorang murid tiba-tiba nyelonong masuk ke kelas sambil teriak lebay. Katanya Lin Jichin sama King Han bikin keributan di bawah sana. Lebih seru lagi, King Han habis mukulin siswi populer dari kelas evolusi tahun kedua. Sekarang langsung auto tertarik, bukan karena peduli, tapi karena drama selalu lebih menarik dari latihan. Mereka lari ke bawah, kayak lo saat nonton konser dangdut tanpa tiket. Di gimnasium, kelihatan jelas siapa yang jadi korban. Seorang cemewew berdiri sambil marah-marah. Dia megang Lian yang nangis dan mukanya lebam. Siswi populer yang biasanya dielu-elukan, sekarang tampil versi tanpa filter dan tanpa perlindungan. Ternyata status sosial nggak ada efek pas kena tangan orang yang udah lepas rem. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal jelas, orang-orang yang sok kuat, sok benar, dan sok superior akhirnya tetap cuma manusia yang gampang salah langkah. Lian langsung teriak kayak orang yang lagi mencet bisul. Sambil nutup muka dan nangis kejer-kejer. Wajah gua rusak. Padahal jelas-jelas masih bisa dipakai buat selfie. Cuman sekarang angle-nya harus satu sisi. Temennya langsung naik darah. Nunjuk King Han sambil bacot nggak karuan. Katanya King Han kejam. Katanya sparring tapi nendang muka orang kayak mukul bola voli. King Han sendiri berdiri kaku. Muka pucat kayak abis salah jawab saat UTS. Dia gugup minta maaf. Bilang kalau dia salah ngatur tenaga. Masalahnya, tenaga dia emang di atas standar manusia biasa. Belum selesai dia minta maaf, Curui langsung narik tangannya. Nadanya malas. Udah, gak usah minta maaf. Bukan salah lo kalau lawan lo lembek kayak tai.
Mereka mau cabut dengan elegan. Malah lengan King dicengkeram temannya Lian. Cewek itu teriak-teriak kayak korban paling tersakiti sedunia. Nolak mereka karena pergi begitu saja. Detik berikutnya Lin Jichin muncul. Tangannya langsung nampol tangan cewek itu sampai mental. Nada suaranya datar tapi dingin. Lepasin, atau gua bikin nyawa lo lepas permanen. Cewek itu malah nyengir sinis. Mulutnya kerja lebih cepat dari otaknya. Dia ngejek Jichin karena sok jadi raja baru. Bahkan dia nantang, coba pukul gua dong kalau berani. Lin Jichin berhenti sebentar. Mungkin lagi mikir. Lalu, duar. Pukulan lurus, bersih, dan penuh niat mendarat tepat di wajahnya. Cewek itu mental jauh kayak karung beras diskon. Lin Jichin nyeletuk santai. Serius, gua belum pernah dapat permintaan seaneh ini. Sistemnya bilang, selamat, Anda mendapatkan 1+ kredit sekolah, bonus karena nurutin permintaan bodoh. Suasana belum sempat adem, tiba-tiba lantai gym kayak bergetar. Saat itu masuklah Jin Karim. Badan segede lemari S2 pintu, otak kayak kagak kenal hari libur. OSIS, petugas disiplin, dan tentu saja dia pacarnya Lian. Begitu lihat dua cewek kesayangannya rebahan di lantai sambil nangis, muka memar semua, urat leher Jin Karim langsung keluar. Dia nyamperin Lin Jichin sambil marah-marah, nanya apakah laki-laki sejati itu mukul cewek. Lin Jichin ngelirik mereka sekilas, lalu dia jawab kalem, "Yang nggak jantan itu elu. Punya pacar tukang bully tapi pura-pura buta." Jin langsung ngegas. Katanya Lin Jichin asal nuduh dan nyuruh buktiin. Belum sempat lanjut, Lu Yongjian maju sambil senyum miring. Dia bilang santai, "Gue sering kok lihat pacar lo ngebully murid baru, cuma lo aja yang sibuk pamer otot." Jin kena mental. Udah capek debat sama orang berbentuk otot doang. Lin Jichin langsung potong pembicaraan. "Kalau lo mau keadilan, ayo duel sekarang. Gua malas ngobrol sama orang yang mikir pakai bisep." Jin nerima tantangan itu sambil senyum marah. Dia langsung naikin taruhan, 300 kredit sekolah. Sambil ngejek, dia nanya Jichin, "Murid baru kayak lo punya duit segitu nggak?" Lin Jichin jawabnya santai tanpa emosi. "Tenang aja, gua ada kok." Seluruh game langsung sunyi. Miwei dari pinggir arena cuma bisa bengong. Dalam hati dia mikir, ini bocah berani banget atau emang dia pengen cepat mati? Lu Yongjian malah ketawa. Katanya ini cara pamer paling nekat yang pernah dia lihat. Di tengah arena duel, dua orang berdiri saling berhadapan. Dan begitu duel dimulai, boom! Jin berubah bentuk. Tubuhnya membesar, otot meledak, jadi makhluk setengah manusia setengah singa, cakar tajam, aura liar, wajahnya kayak bos terakhir game murahan. Tekanan auranya bikin murid-murid sekitar lemes duluan. Beberapa udah mikir, ini bukan duel, ini eksekusi. Semua mata tertuju ke Lin Jichin. Satu pertanyaan menggantung di udara. Ini bocah, beneran mau ngelawan monster ginian? Dengan raungan keras, Jin yang sudah berubah wujud langsung nyeruduk kayak banteng ke arah Lin Jichin tanpa mikir panjang. Auranya ganas, tenaganya kelihatan gede, gaya banget lah pokoknya. Masalahnya, Lin Jichin santai, tenang kayak lagi ngantri seblak. Jin teriak-teriak penuh emosi, bilang kalau pacar Lin Jichin berani nampol pacarnya, maka sekarang giliran muka Lin Jichin yang bakal dia remukin. Belum selesai bacot, brak! Tinju Jin menghantam wajah Lin Jichin, ngeluarin gelombang kejut yang bikin udara bergetar. Kedengarannya sangat brutal, tapi hasilnya di luar nalar. Bukannya muka Lin Jichin yang remuk, malah tangan dia yang hancur, retak, bengkok, rusak total lah pokoknya. Senior sok jago itu langsung ambruk berlutut, megang tangannya yang udah kayak bekas digilas truk oleng sambil teriak kesakitan. Lin Jichin berdiri di atasnya, ekspresinya datar. Udah, duelnya selesai. Belum sempat si Jin bernafas. Duar! Satu tendangan keras mendarat, bikin tubuh gede Jin mental terbang nyebrang satu game sampai jatuh ke bangku penonton yang kosong. Seketika suasana jadi sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi saat otak mereka pada ngelag. Para murid bengong. Benar-benar kagak ada yang berani bersuara. Lu Yongjian nyengir miring sambil nyeletuk di dekat Li Moyu. Gua kok ngerasa adegan ini familiar banget ya. Sementara Li Moyu berdiri kaku dengan muka merah padam, malu, takut, campur pengen ngising. Ngeliat kekuatan segila itu, dia yang panas langsung nelpon kakeknya. Nadanya panik. Dia bilang dia butuh fusigen monster kedua sekarang juga.
Kemudian Lin Jichin bikin gebrakan lagi. Dia berdiri di depan seluruh murid dengan ngumumin dengan santai. Mulai sekarang, dia terima jasa joki berantem. Mau itu mahasiswa baru, mau senior songong, gua kagak peduli. Selama gua dibayar pakai kredit sekolah, gua bakal bantu nantang siapapun. Mata Lu Yongjian langsung berbinar dan nyeletuk. Ini baru raja beneran. Pada akhirnya dia teriak sambil bilang pengen jadi murid Lin Jichin. Di tempat lain, dewan murid lagi rapat darurat yang isinya emosi semua. Mereka ngomel bilang Lin Jichin sok jago, arogan, dan gak hormat sama otoritas. Kesimpulannya satu, aksi dia itu tantangan langsung terhadap kekuasaan mereka dan harus segera dihukum. Salah satu cewek noleh ke ketua, nanya pendapat soal bisnis joki berantem Lin Jichin. Presiden Dewan Mahasiswa, Johang, dia pasang muka gelap. Dia bilang gini, anak ini kayak anak sapi baru lahir, belum ngerti rasa takut sama harimau. Sementara itu di tempat lain, lewat perantara Curui, Lin Jichin dapat job joki pertamanya. Dia ketemu kliennya, cewek rambut pink bernama Hu Yingli. Ditemani King Han dan Curui, Hu Yingli cerita kalau dia dibully senior bernama Hang Jamin. Baju mahal dan tas brandednya dirampas begitu saja. Soalnya si pembuli punya kakak bernama Huang Jurui yang duduk di Dewan Mahasiswa. Harga job 11 kredit plus 1 kredit komisi buat Curui. Bisnis lancar. Gak lama, Lin Jichin langsung nemuin Hang Jamin. Cewek itu awalnya sok galak, ngancem pakai nama kakaknya. Tapi begitu dia ngenalin siapa yang berdiri di depannya, Lin Jichin, raja baru yang lagi viral, sikapnya langsung ambruk. Sombongnya hilang, dan yang tersisa cuma ketakutan. Beberapa waktu kemudian, di kamar asrama Hang Jamin gemetar ketakutan. Dia mohon-mohon ke Lin Jichin supaya nggak nampol dia, terutama di bagian muka. Soalnya beda dari tangan, muka jelas kagak bisa diganti. Jichin nengok ke arah King Han dan bilang, urus tuh tukang bully. King Han langsung krek-krekin buku jarinya. Ekspresinya datar tapi niatnya jelas. Oke sayang, aku paham. Begitu King Han mantap menatapnya, Hang Jamin langsung panik dan teriak-teriak nyuruh dia berhenti. Katanya, dia nggak boleh dipukul. Ancaman terakhir pun keluar. Biasalah ancaman versi orang kepepet. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, dia teriak, kalau satu helai rambut gue aja jatuh, abang gue bakal bikin lo nyesel. Dan tepat di saat drama itu memuncak, sebuah suara keras menggema. Siapa yang berani sentuh adek gue? Masuklah tuh Hang Jurui, seorang mahasiswa yang berada di tingkat 7 bareng 2 temannya. Begitu lihat abangnya, Hang Jamin langsung lari ke sampingnya sambil nangis lebay. Dia ngaku polos, bilang dia nggak ngapa-ngapain. Dan Lin Jichin yang tiba-tiba datang buat ngebully dia tanpa alasan. Aktingnya niat kayak sinetron Cookies di jam 10. Hang Jurui langsung ngamuk ke Lin Jichin, nuduh bahwa dia kelewatan. Tapi anehnya, bukannya ngajak ribut, dia malah sok dewasa. Kali ini gua lepasin lo. Gua anggap ini selesai. Tapi awas kalau lu sampai gini lagi. Lin Jichin diam. Dia kagak nanggepin sama sekali dan juga kagak mundur. Teman-teman Hang Jurui malah bingung. Menurut mereka, nada sebijak itu cuma satu artinya. Dia takut sama raja baru. Mereka langsung manyun sebab kecewa berat. Kirain bakal ada ribut gede. Malah damai-damaian. Sayangnya buat mereka, Lin Jichin belum selesai. Dengan ekspresi anget kayak AC rusak, dia cuma bilang satu kalimat ke King Han. Lanjutin. King Han langsung jawab singkat, oke sayang. Dan dia langsung ngegas ke arah Hang Jamin. Si Jamin panik total. Dia langsung kabur sambil jerit-jerit. Abang, tolong. Tapi belum sempat dia nyampe ke abangnya, rambut King Han berubah biru. Dan aura air langsung menyelimutin tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatannya langsung nahan langkah dari Hang Jamin. Dia nggak bisa gerak, nggak bisa lari. Cuma bisa gemeteran kayak HP di silent. Lihat adiknya diperlakukan kayak gitu, Hang Jurui langsung meledak. Dengan muka merah dan urat keluar, dia teriak, kalian nyari mati ya? Dia langsung melesat ke arah King Han. Namun sebelum jaraknya cukup dekat, boom! Jichin gak bergerak sama sekali. Tapi gelombang kekuatan gede keluar dari tubuhnya. Sekedar flexing saja lantai di sekelilingnya retak dan hancur. Tekanan brutal itu langsung menghantam Hang Jurui dan 2 temannya. Membuat mereka berhenti di tempat, seolah nabrak tembok tak terlihat. Wajah mereka pucat, napas berat dan lutut mereka gemetar. Hang Jurui nelen ludah saking ketakutan. Di kepalanya cuma ada satu pikiran. Ini
Jangan-jangan gue lagi ngadepin makhluk level tinggi. Tekanan itu makin berat. Ketiganya langsung sujud di atas tanah. Mereka ketahan kayak kecoa nginjek lem tikus, terkapar tanpa bisa ngelawan. Hang Jurui akhirnya nyimpulin satu hal. Lin Jichin pasti punya guru super kuat yang diam-diam ngelindungin dia. Kalau enggak mungkin orang sekelas dia bisa bikin orang lain remuk cuman dengan berdiri diam. Saat Hang Jurui dan gengnya lagi kepepet dan gak bisa ngapa-ngapain, King Han langsung lompat ke udara kayak MC telat masuk frame. Tanpa banyak bacot, dia ngeluarin tendangan gabrut yang langsung ngenain tubuh Hang Jamin, bikin cewek itu mental ke lantai dan resmi KO tanpa debat. Beberapa waktu kemudian, di ruang OSIS, Hang Jurui lagi lapor kejadian itu ke ketua mereka, Jo Hang. Dia bilang waktu itu semua orang ngerasain tekanan bio yang gila banget. Dan mereka yakin sumbernya berasal dari ahli level tinggi yang gak main-main. Kesimpulan mereka simple. Lin Jichin so arogan bukan tanpa alasan. Jelas-jelas dia ada backing gede di belakang. Jo Hang dengerin sambil mikir. Habis itu dia ngasih instruksi dingin ke anak buahnya. Karena identitas backing Lin Jichin masih gelap kayak masa depan mahasiswa salah jurusan, yang paling aman sekarang adalah ngindarin Jichin dulu. Cukup dipantau saja, jangan sok jago. Kalau konflik nggak bisa dihindari, Jo Hang tegas, cukup peringatan lisan. Jangan sampai adu fisik. Soalnya jika salah langkah dikit aja bisa berabe. Di kantor lain, Dekan Majeni lagi ngamuk-ngamuk ke Madongji. Katanya kampus sekarang udah kayak pasar malam, ribut, kacau, dan penuh ama drama. Dia nuduh semua kekacauan ini gara-gara jasa proksi duelnya Lin Jichin. Dia nanya tuh ke Madongji, apa ini ide dia? Madongji santai, tenang, kayak lagi denger gosip yang sama sekali kagak penting. Dia jawab singkat, bukan. Dia lalu nambahin, jujur aja, gua suka sama apa yang dilakukan Lin Jichin. Menurut dia, OSIS udah terlalu lama nindas murid lain. Dan itu pelan-pelan ngerusak masa depan kampus. Dekan Majeni makin emosi sampai badannya gemetar. Tapi Madongji malah bilang dengan nada dingin, udah waktunya situasi busuk ini dihancurin. Sementara itu, 20.000 meter di bawah kota Shanghai, di kedalaman yang bahkan sinyal HP pun angkat tangan, Dewa Tikus Agung, sang utusan ilahi, dan monster hijau raksasa berdiri di depan retakan ungu raksasa yang berderak kayak jantung hidup. Utusan ilahi mulai jelasin, jalur biologis menuju situs sumber nomor 36 akhirnya stabil. Artinya, mereka bisa mulai mindahin monster aberran dari dimensi lain. Tapi ada catatan penting. Untuk sekarang, yang bisa lewat cuma makhluk di bawah tir tinggi. Kalau makhluk terlalu OP dipaksa masuk, retakan ini bakal kolaps total. Utusan ilahi itu manggil tongkatnya dan nyuruh semua fokus. Ritual pun kemudian dimulai. Dia ngegambar rune ungu menyala di udara. Ngarahin semuanya ke portal, lalu teriak nyuruh gerbang itu terbuka secara penuh. Retakan langsung meledak dengan energi ungu gelap yang brutal. Dari dalamnya, monster-monster mulai keluar satu persatu. Naga berkepala banyak, kera raksasa, dan makhluk-makhluk nightmare lain yang bikin mimpi buruk kelihatan lucu. Dalam waktu singkat, 200.000 monster aberran berhasil dipindahin. Seseorang nanya, apa transportasi perlu dilanjutin? Tapi sebelum sempat ada yang jawab, portal itu mulai bergetar keras. Retakan ungu mulai nggak stabil. Utusan ilahi langsung sadar, ini bahaya. Portal ini harus ditutup sekarang juga. Dia gerakin tangannya susah payah sambil nyuruh portal buat nutup. Tapi tepat sebelum tertutup, brak! Sebuah tangan bercakar ngerobek portal itu dari dalam. Semua langsung kaget. Monster hijau raksasa dan dewa tikus langsung nanya, ini apaan lagi? Dari balik cahaya, sosok berambut putih mulai muncul. Wajah utusan ilahi langsung berubah panik. Dengan suara berat dia ngoceh, bersiaplah kalian semua. Ini bakal jadi pertarungan brutal. Dari portal yang kebuka paksa itu, seorang wanita cantik mendarat dengan anggun, dengan telinga rubah. Dia punya 9 ekor putih yang lambai. Identitasnya jelas bahwa dia adalah rubah iblis ekor 9. Dia ngelihat sekeliling dengan rasa penasaran dan berkata, "Ho, jadi ini planet legendaris itu."